Kalau di luar kita punya duo serigala itu yang besar penyanyi itu ya. Tapi kalau di sini kita juga punya duo serigala. Jadi kayak misalnya yang baru pindah ke Bali atau yang memang baru main gitu kan. Kalau misalnya mau gabung tuh kayak mereka insecure duluan gitu. Street banget kan, jadi naik sepeda di jalan raya kayak gitu. Terus Kayak kan menggambarkan anak muda banget iya, ya pada saat itu ya. urban banget lah. Ya urban banget. menggebu-gebu gitu kan anak muda. Let's talk. Yang mau track stand. Oke, nih kita bakalan ngobrol sama kalau di luar kita punya duo serigala itu yang besar Penyanyi itu ya. Tapi kalau di sini kita juga punya duo serigala Yang besar. soketnya besar. Nyalinya besar. Oke, apa kabar nih teman-teman? Baik, Baik-baik. Lagi sibuk apa sekarang? Pertanyaan ini ya, pertanyaan template ya. Lagi sibuk apa? Saya sibuk kerja sama sepedaan aja, Pak. Kayak episode sebelumnya ya. Iya, Kerja sepedaan. itulah. Kalau aku sih kerja pasti, ngurus rumah tangga. Wih, Waduh, udah bapak-bapak. Bapak baik-baik. Sama ini juga sih menyalurkan hobi tetap sepeda ya. Sempatkan lah. Iya, menyempatkan. Udah jadi tagline ya. Udah. Menyempatkan harus sepeda. Tapi emang kalian itu kan udah identik nih ya sama fixed gear ya. Fixed gear di Bali lah. Sejak kapan sih kalian main fixed gear? Dari yang lebih tua aja dulu. Oke, jadi fixed gear sih sebenarnya dari kita kuliah kan di zamannya 2009 ya, Pak. 2009 sampai 2012 kalau nggak salah. Itu udah lama banget ya. Iya, itu fixed gear lagi naik tuh. Nah, Ya, tahun-tahun segitu fixed gear. kita kuliah waktu itu, jadi kita juga main pada waktu itu, pada waktu itu kan karena ya cuman sekedar habis itu ya seru lah main fixed gear, akhirnya kita ikut. Dan awalnya aku nggak tahu ternyata kita satu kampus dulu. Ya. Oh, seangkatan? Iya, satu kampus, seangkatan, main bareng juga, cuman nggak tahu gitu, nggak tahu. Bapak Hendra lebih ke freestyle, kalau saya lebih goes-goes biasa gitu. Nah, dulu itu udah mulai awal tuh ya 2009-2010 tuh kayak gitu. Pertama kali tahu fix itu dari ini video klipnya 30 Second to Mars. King and Queen. King and Queen. Dari situ suka. Dari situ ngelihat nih street banget kan, jadi naik sepeda di jalan raya kayak gitu. Terus Kayak menggambarkan anak muda banget iya, ya pada saat itu ya. urban banget lah. Ya, urban banget. menggebu-gebu gitu kan anak muda. Terus iseng lah nyari-nyari gitu. Awalnya sih dulu kan awal-awal fiksi itu sepeda warna-warni. Iya betul. Ya, Pertama masuk kayaknya warna-warni gitu ya, baru ban masuk tuh putih warna-warni. gitu ya. Aku dulu frame-nya warna putih, terus bannya warna merah. Iya. Jadi kan Masih bisa warna-warni. gue Tapi sebelum fixed gear udah main sepeda. Dari Sepeda. kecil kalau di Denpasar kan kita naik Iya. sepeda ya sekolah. Kayaknya emang semua Iya. cowok tuh dari kecil pasti sepeda Iya, dulu pasti. ya. Tapi sebelum itu emang nggak pernah aktif ya, cuma main doang. Ya, Cuman sekedar alat transportasi harian Iya, buat iya, kita iya. sekolah aja. gue aja. Udah kenal fiksi, akhirnya jadi keterusan lah gitu Iya. ya. Sepeda pertamanya apa? Kalau fiksi? Custom ya. Ya, karena pada custom waktu itu juga. kan ya kita masih kuliah, terus kita cuman ngelihat fix gitu seru, warna-warni, jadi pilihan Simple yang gitu. paling masuk Iya. custom. Tapi kayaknya emang siapapun yang baru mulai pasti larinya ke custom dulu sih. Ya, dan warna-warni ya. Ya, karena mau diapain aja tuh kayak masih bebas aja gitu kan, nggak terlalu patokan pabrik lah segala macam Ya. gitu. Dan seiring berjalannya waktu, makin tahu nih brand, makin tahu bahan frame-nya gitu, segala macam kan, Part-partnya. part-partnya, jadi kan pasti berjalan lah kayak gitu ya. Jadi dari 2009 udah lebih 10 tahun ya, lebih 10 tahun. Berapa kali ganti sepeda? Wow, berapa kali ya? Siapa dulu nih? Payan dulu mungkin. Kalau aku sih pertama kali sepeda itu sepeda custom pasti, Ya. sepeda custom warna putih, ingat. Terus
paling gonta-ganti cat kayak gitu tetap. Ya, tapi frame-nya tetap gitu Tetap ya. frame-nya, terus ganti frame lebih ke FGFS dulu. Lebih bannya lebih ke 35 kayak gitu. Iya. Belum ada sebutan track lo ya waktu itu. Belum FGFS. Terus itu sepeda kedua, sepeda ketiga itu ini Konstantin. Oh, udah Konstantin Barnard. Cuman 2 tahun. Ada iklan lewat. Terus habis itu sambil lihat-lihat ada frame Cinelli itu kemarin itu 2021 belinya. Ini tapi udah langsung ini. Udah langsung ini. Oke. Tapi yang Konstantin belum kejual, tapi beli dulu. Takut hilang. Takut hilang. Ya, lebih baik nyesel ini ya. lebih baik gitu. nyesel beli daripada nyesel nggak beli gitu. Terus itu frame terakhir ya ini. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gitu. Kalau aku ya sama custom, warnanya merah. Merah ban hitam. Oh, PDI banget ya. Banteng banget. Habis itu vakum sepedaan karena kerja segala macam, akhirnya ngebentuk Fixlo dan nggak tahu ketemu Pak Hendra juga lagi akhirnya. Terus di situ sepeda yang benar-benar proper untuk main fiksi pertama itu lokalan. Lokalan klasik. Oh enggak. Apa namanya? Borneo Trek. Oh, Borneo. Lokal tapi Borneo ya. Ya, lumayan sih. Borneo Trek itu lokal ya kali. Iya, lokal tapi kalau Borneo ya juga lumayan juga ya. Ya, Borneo. Tapi waktu itu masih ini ya, Borneo tahun berapa tuh? 2000 berapa ya? 2017 ya? Ya, 2017. Tapi udah seramai ini nggak sih? Kalau sekarang kan kayak Borneo itu kayak terkesannya ngantrinya lama gitu kan. Kalau waktu itu sama tetap pada waktu itu lumayan 3 bulan. 3 bulan ya sama. Antri aja 3 lah ya. bulan, habis itu emang pengen custom yang benar-benar sesuai keinginan kita, akhirnya Oh, berarti langsung ke ininya. ya Borneonya. kalau untuk Borneo sendiri dulu atau mungkin sampai sekarang ya kita lebih ke discuss masalah sizingnya, habis itu gaya berkendara kita seperti apa, entah agresif langsung atau di-custom lebih di situ lah ya. ya tuh, sama warna juga kan, biar mencerminkan kita banget. Habis itu setelah itu lari ke Cinelli. Sampai sekarang atau ini udah Enggak, keberapa? dulu Cinelli ada 2 jenis Cinelli yang pernah tak pegang. Pertama Benny Gold yang silver, Benny Gold silver putih. Ya, Itu yang habis itu mesh ball silver. Iya. Setelah- Itu masih tubing bulat ya? Ya, Kalau nggak salah tubing bulat. ya yang 1.0 yang iya. belum kayak gini deh, yang masih kayak gini. Yang masih agak lurus itu ya, Ya. yang lurus. Setelah itu ini terakhir. Ini karena size-nya emang benar-benar pas. Yang sebelumnya itu kayak kekecilan, lebih kecil. Lebih Iya kekecilan. sih. Iya, kalau aku pernah juga pakai sepeda yang frame-nya kekecilan ya. Kayak kalau dipakai tuh looks-nya agak kurang sih. Kalau Ya. misalnya size-nya pas, emang enak aja dipakainya. Agresif, Iya, benar, cuman benar. secara look waktu di foto atau gimana kayaknya kegedean orangnya deh. Iya betul. Kegedean Kayak terkesannya jadi gemuk gitu ya. Iya orangnya. tuh. Nggak Kayak gitu enak sih. banget. Ngomong-ngomong fix gear nih. Ini kita kan di Bali nih ya. Iya. Gimana sih pendapat kalian tentang skena sepeda di Bali, terutama khususnya fix gear? Kayak rame kah atau kayak gimana nih pendapat kalian? Kalau pendapat pribadi aku ya, jadi fiksi itu kan emang semua orang bisa pakai. Sekarang pun banyak yang maksudnya SMP pun udah, maksudnya kan brand sekarang udah banyak banget kan, brand banyak banget. Jadi semua orang pun bisa beli, gitu kan, semua orang bisa beli. Terus sekarang kan tinggal cara pemakaiannya aja, gitu kan. Sekarang dari stylenya pengen pakai strap kah, terus pengen pakai clip kah, kayak gitu. Jadi sekarang sih anak-anak sekarang tuh lebih Banyak pilihan. Banyak pilihannya karena banyak brand juga gitu. Harganya juga terjangkau juga kan. Iya, Maksudnya
hampir 2 jutaan tuh dapat deh kayaknya. Ya udah Premium. lumayan Oh, lah ya, udah lumayan kayak gitu. Jadi kalau fenomena fixed gear di Bali itu sih lumayan meningkat pesat gitu. Walaupun kemarin tuh sempat vakum berapa tahun tuh vakum tuh. Dari 2012 kita terakhir tahu fiksi, habis itu hidup lagi 2017, berarti 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun. Ya, kalau range antara itu kayaknya di Bali lagi sibuk ini sih, sibuk party ya. Di Bali banyak beach Bali, club. Bali life di era itu tuh kayak emang kerja atau kuliah atau apa, nggak ada hobi yang terlalu jalan kelihatan. Di era 2010 sampai 2000 sebelum Covid lah ya, sebelum Covid. Baru Covid nyerang, baru mulai sepeda lagi. Tapi kalau menurut aku sih kayak kemarin di pas Covid ya, di pas Covid mungkin yang orang dulunya main fiksi malah jadinya keserang sama demam 26 sih kayaknya. Benar. Yang awalnya vakum terus main lagi tapi langsung kena 26 gitu kan. Jadi yang tetap main sepeda cuman akhirnya ngebangun 26. Bangun lagi gitu kan. Fiksinya ditaruh dulu nih, dikesampingkan. Kayaknya kayak gitu ya. Ya. Apalagi pas kemarin Covid tuh kan pada naik tuh sepedaan karena kan orang jarang nggak boleh keluar kayak gitu. Diharuskan olahraga. Ya. Gitu. Terus banyak lah tuh digoreng-goreng harga kayak gitu di FNFJB. Harga-harga part pun terus naik gitu. Gila-gilaan sih tapi harganya. harga naik ada orang beli. Ya, itu di karena zaman emang lagi naik juga. Iya, betul. Hype-nya lagi banyak naik. Gitu. Jadi ya sekarang sih menurutku sih emang lagi banyak naik. Apalagi sepeda. kalau sekarang bocil ya, banyak racunan TikTok sih memang. Betul, ya, banyak racunan TikTok. Kayaknya hampir di setiap hari kalau aku pernah nih ke toko sepeda ya. Mau beli apa gitu lupa tuh part apa gitu. Terus ada bocil nih sama si bapaknya nih. Barengan datangnya, aku udah selesai, aku di motor, pas kebetulan aku lagi bawa wheelset nih di motor di belakang gitu kan, terus orangnya itu masuk, keluarnya itu nggak beli apa-apa gitu, akhirnya nyamperin, bapaknya bilang, Mas mau tanya, ini loh anak saya mau beli tutupnya rujinya ini, oh Wildup Pak, aku gituin kan, iya itu beli di mana ya, di sini nggak ada soalnya, wah kalau Wildup biasanya di sini nggak ada, biasanya online gitu, aku bilang gitu aja, biasanya online, terus aku lihat anaknya kan, ngapain dia pakai Wildup, udah pakai Ruji aja gitu kan. Terus dia langsung kayak habis aku bilang itu langsung kayak oh gini-gini. Jadi kayak masih tetap mau itu karena keracunan TikTok. Iya. Tapi selain kalau bocil ya yang dewasanya gimana? Yang maksudnya yang udah bekerja atau emang dari hobi dari awal gitu. Masihkah atau gimana? Kalau aku lihat sih dari panutan kita ya di Bali khususnya, kita panutannya tuh ada klub legend yang namanya Cyclopista. Yes, dan kita semua udah tahu. Jadi mereka pun dari 2012 yang at least emang kiblatnya sepedanya udah branded di masanya, keluar lagi. Saat lagi gitu. Saat 2017 itu. Jadi kita kayak dulu kita tahu nih sosok-sosoknya yang dulu kita main, habis itu sekarang keluar lagi dengan masa lalunya dan sepeda-sepeda kerennya mereka dengan dulu. Background mereka gitu ya. Akhirnya kita kenapa nggak balik lagi main fiksi, tapi karena finansial pada waktu itu udah lumayan oke, jadi kita beralih ke yang brand. Dari situ jalan-jalan, ketemu teman-teman, ada beberapa komunitas yang udah terbentuk dan kita pun juga ketemunya di situ dan akhirnya bikin komunitas waktu itu, dan kebetulan ketemu Hendra lagi, akhirnya kita bangun sama-sama biar rame lagi dan nggak menutup celah untuk join sama komunitas lain biar makin rame. Nggak komunitas kita aja, biar kita gabung aja sepedaannya. Ngomong-ngomong komunitas nih, gimana sih pendapat kalian kalau misalnya nih di sebuah komunitas tuh kayak ada kesenjangannya gitu loh? Sebenarnya ada nggak sih kayak gitu? Maksudnya kayak yang udah senior dengan orang yang baru itu kesenjangannya ada nggak sih sebenarnya? Ini buat teman-teman mungkin yang pengen join nih. Kebetulan kalau di TikTok itu aku banyak yang tanya, Bang, ada komunitas nggak?
Jadi kayak misalnya yang baru pindah ke Bali atau yang memang baru main gitu kan. Kalau misalnya mau gabung tuh kayak mereka insecure duluan insecure duluan. Gimana kalau Kalau menurutku sih setiap komunitas pasti ada kesenjangan cuman gimana kita merangkul orang-orang itu, maksudnya kita nggak usah terlalu mengeksklusifkan komunitas kita harus seperti apa. Jadi yang penting sepedahannya dulu lah. betul? Doyan nggak main bareng dulu, terlepas dia sepedanya mahal atau apa kan. Yang penting kita ajak sepedahan, dianya suka, terus kita lebih ke mengarahkan dia untuk sepeda yang proper tuh seperti ini, tapi secara perlahan, bukan langsung harus ini harus langsung ini. diracunin. Nggak bisa yang kayak sepeda fix ini minimal ininya Minimal ini nggak bisa gitu juga ya. Kita Orientasinya beda-beda. beda, tergantung budget juga. Ada yang budgetnya low tapi kualitasnya high banyak. Jadi tergantung pemilihannya segala macam. Terus kalau misalnya kesenjangan itu sih di setiap komunitas punya orang yang lebih bijak ya. Pasti di setiap komunitas. Pasti ada yang rese, pasti ada yang bijak gitu ya. Semuanya pasti ada gitu. Untuk mengakomodir orang-orang itu supaya nggak terlalu jauh gapnya. Gapnya iya bener. Ada gap, gap itu sih yang perlu dijaga gitu kan. Kalau menurut aku kayak semua yang udah legend pasti berawal dari newbie kan. Jadi ngapain harus takut jadi newbie gitu kan. Yang penting ikutin prosesnya aja. Kalau menurut aku sih gitu. Nggak usah terlalu insecure lah ya. Oke, tadi kita kan udah ngobrolin tentang sepeda nih. Aku mau ngulik sedikit tentang personal deh ya, personal. Kalian kan udah kayak dijuluki dua serigala lah ya. Dua serigala, kebetulan spesies sepedanya sama-sama serigala gitu kan. Dengan background yang berbeda pastinya, kalau tadi udah diceritain kan kalian ketemunya di mana, tahun berapa tuh udah kita bahas juga. Iya, mari. Kalau background kalian tuh sebenarnya apa sih? Maksudnya biar orang tuh pada tahu juga kan background si kalian berdua ini apa sih sebenarnya? Kalau aku ya bekerja tetap kayak gitu. Jadi backgroundnya itu aku tuh marketing. Aku orang marketing gitu. Jadi terus sama yang tadi aku bilang juga, aku punya keluarga. Gitu. Paling goes kalau dalam olahraga itu selain goes, paling aku ngajak anak-anak aja sih gitu. Jadi ngajak anak. Tapi ada PR nggak sih kalau misalnya hobi yang dijalankan tapi sudah berumah tangga? Maksudnya kayak apa namanya? Waktu mungkin. Waktu ya. Betul. Tadi aja udah ditelepon. Ada Keluar lama dikit udah dicariin. Benar. Jadi yang penting pulang-pulang bawa bungkusan aja. Bawa bungkusan. Iya benar. Itu wajib sih, Itu wajib tuh biar nggak dimarahin nanti. Iya. Tuh, karena ya namanya juga berkeluarga kan Pak. Jadi telat dikit pasti ditelepon kayak gitu. Mana nih? Ini anak urus dulu nih. Gitu. Tapi yang penting antara hobi sama keluarga di rumah masih bisa diatur lah ya. Betul, nggak mengganggu lah. Pokoknya kita pas ada waktu lowong, kontak teman-temannya yuk guys. Apalagi kalau hari Minggu wajib sih harusnya. Iya. Minggu wajib. Itu kenapa biasanya memang kalau jauh agak bukan masalah sih, kayak agak mikir-mikir aja gitu ya. Was-was lah. Was-was ya. Selain jauh, ntar kalau misalnya ada apa-apa pulangnya juga repot gitu ya. Betul. Kalau saya background apa nih ya? Pekerja keras. Tapi kayaknya semua cabang olahraga dijalani nih. Lari iya gitu kan. Nggak, jadi ya sama kayak fiksi awal-awal kan kegiatan di luar persepedaan tuh ada hobi lain tapi olahraga. Kalau dulu zaman masih ngantor, lari juga ada lari, tapi event cuman lari sama teman-teman kantor. Ayo lari, ada event nih, kita bayarin berapa slot. Gitu. Kalau sekarang lebih ke lari untuk kalau hari-hari, gitu ya untuk badan, untuk hari-hari kayak latihan-latihan ada lah. Tapi untuk event pun juga ya untuk nama-nama koleksi foto di Instagram, gitu kan. Habis itu emang ada pencapaian juga di situ. Jadi kayak event yang larinya berapa kilo, naik ke berapa kilo, sama dengan gue selain fiksi juga
Ultra juga yang ratusan Wow. kilo naik sampai ribuan kilo ya sama kayak gitu. Di luar fiksi itu aja sih kerjaannya paling. Karena belum berkeluarga ya udahlah. Itu aja dulu. Udah pernah Bali Look ya? Udah. Berapa kali? Bali Look berapa kali ya? Untuk fixed Yang gear fiksi. ini 2. Kalau Cinelli ini udah 2 kali. Oh ini 2 kali. Oh Ya. yang lain dari ini udah? Yang lain dari ini ada Federal pernah, terus 26, Gravel pernah, ya 26 pernah, Gravel pernah, road bike sama Gravel tuh ada event Audax pada waktu itu. Jadi nyoba event itu dengan jenis sepeda yang berbeda Ya. di luar Yang fix rasain. gear. Ya, udah beberapa kali sih. Kalau dihitung kayaknya 8 kali kayaknya. 8 kali. Kurang lebih 8 kali, cuman untuk Bali Look doang. Tapi di luar Bali Look ada sih. Nah, aku mau tahu beberapa part sepeda yang ada di belakang nih. Kalau ini channel apa nih? Vigorelli ya? Vigorelli. Kalau yang ini Mes histogram 2011. histogram ya, histogram. Oke, aku mau pengen tahu ini deh. Rasio berapa sih? Kalau Vigorelli-nya ini 4915. 49-15. 49-15. Wah, kenceng ya. Lumayan. Enggak. 15 Maksudnya, biar maksudnya gininya cadence-nya enggak biar slow aja Iya, sih. iya. Oh ininya nggak terlalu ini gitu ya? Nggak terlalu ngicik lah. Nggak terlalu ngicing. 49-15. 4915. Kenceng ya. Ya untuk kota lah ya, untuk kota. Untuk kota, kalau- iya. Kalau misalnya agak nanjak dikit, Agak eh, PR. ya kayaknya anti banget ini ke selatan ya. Anti ke selatan ini kayaknya. Terakhir aku naik rasio ini ke ini kayu putih. Tabanan. Bayan ya. Hah? Kayu putih yang pohon gede itu loh. Ya, Iya. Desa Bayan tuh. Desa Bayan ya, situ. Muntahnya di mana? Setiap tanyakan kayak. Tapi kita pernah Pak kita mani dulu. Oh, Apa sih itu? Ini udah waktu Tapi Singaraja. rasio beda kali. Rasionya belum ini. belum, Rasio belum ya? Belum ini. Belum. belum. Lumayan itu. Kintamani. Itu bedugul. Bedugul ya? Bedugul. Oh iya, bedugul. Bedugul fix gear. Ya, cuman gini. Buset, turunnya gimana tuh? Hevak. Dituntun. Hevak kita. Wah. Kalau ini berapa? Kalau ini 4817. Ini karena kebutuhan hariannya buat stop and go. Ya, Jadi betul, butuh cepat masuk dan cepat Ya, keluarnya. ya, ya. Jadi Ya, ya. pemilihannya 4817. Terus cadence juga buat olahraga yang lain berguna, apalagi ultra. Jadi cadence benar-benar kepake, lari juga kepake. Jadi emang benar-benar dipilih rasionya buat improve ke Senyaman mungkin lah ya. ya senyaman mungkin dan improve ke olahraga lain di luar sepeda. Iya. Wah, aja sih. Salah ya. Kenapa pakai race bar? Race bar lebih agresif. Lebih agresif. Ya, karena dan 4817 dia stop and go, jadi butuh agresivitas lebih. Nah, Kayak pakai ini. Lebih selap-selip. untuk pas Ya. berangkat dan juga pas berhenti gitu. Ya, betul, itu aja sih. Ya, semua kayaknya memang kunci di fix gear itu di bagian ini ya, bar ya. Ya, Bagian bar. Tergantung kebutuhannya lah ya. Wheel set wheel set depan Kit- belakang sama ya. sama. Sama. Sama-sama H+an beda seri. Kalau Oh, Pak beda Hen seri. pakai H+an ya. Plasma. Saya pakai TB14 untuk menghindari angin dari samping karena sering lepas tangan, pegel segala macam. Iya. Pakainya ini. Tapi kalau orang awam dikiranya Araya ya. Oh, ini Araya cuman ditempelin TB14 aja. Ditempelin stiker doang. Yes. Ngomong-ngomong fiksi nih, kalian masih punya nggak sih? Kalau aku lihat ya sepeda di belakang ini kan udah cakep ya, udah cakep. Tapi kalian masih punya nggak sih dream bike kalian tuh yang kayak wah ini pengen banget nih gue bikin atau bangun lagi gitu? Ada nggak sih? Kalau aku Dos Noventa sih. Dos Dos Noventa, tapi ya itu deh. Gampang aja. Seadanya rezeki sama kalau bisa beli ya udah beli aja. Iya. Enggak ya. Sama sih. Jadi kayaknya itu semua impian orang Ya, ya. kayak. Sama Yang- kayak Cinelli awal-awal Iya, kita wah pengen banget. Pengen banget, Iya, akhirnya iya. sampean ya gitu. Level up terus. Iya lah. pasti. Gitu. Tapi kalau ini dulu yang udah nyaman, Mm-mm. kita pakai ini dulu lah. Yang udah ada lah. Yang penting. Kalau emang Goalsnya. punya kesempatan nanti, tapi kalau menurut aku tuh memang gitu ya. Hidup tuh kadang
kalau belum waktunya punya, mau diusahain sekeras Ya. mungkin tuh nggak bisa gitu. Iya. Tapi kalau udah waktunya nih, udah waktunya punya, Tiba-tiba bahkan ada. kita nggak niat gitu loh. Tiba-tiba muncul Ada. nih misalnya dijual gitu kan. Terus duitnya ada nih Nah, gitu kan. itu. Lokasinya oke gitu kan. Tiba-tiba datang gitu. Jadi kayak emang mau diusahain sekeras apapun kalau emang belum waktunya ya nggak bisa sih. Ya. Sama Dosno nih berarti, Dosno. Kalau aku Dosno Venta, kalau Pak Ed Dosno Venta. Oh sama juga. Ya cukup ditaruh di wallpaper aja Iya. dulu lah ya. Ntar ada di sini. Jadi impian aja dulu. Kenapa Dosno? Karena gimana ya, dari segi looknya sebenarnya 11-12 ya, Cinelli sama Dosno juga sih menurutku ya. Satu looknya kayak gitu, jadi kayak level up-nya tuh lebih Lebih dapat. pas kita goes itu sampai kan kita punya ini sendiri ya, kebanggaan sendiri Yes, gitu yes, loh, dilihatin sama orang Iya, iya, kayak iya, gitu, iya. jadi kebanggaan sih Ah, iya, iya. walaupun goesnya jarang-jarang. Karena mungkin kalau dari Cinelli ke Dosno level up sih memang, tapi dengan spesies yang sama lah gitu ya, nggak beda Nggak terlalu, jauh. ya. Nah itu tadi, thank you banget nih udah mau ngobrol-ngobrol ya. Ya. Thank Thank you you. banget. Mungkin nanti kita bikin event race ya. Ya, boleh. benar. Itu emang udah impian sih. Iya di Bali ya. Maksudnya kayak kita kan sering lihat di IG tuh, Iya. Teman-teman di luar tuh ngelup apa kayak di area parkir kayak gitu kan. Gitu. Itu seru. kalau pengen sih di Bali harus ada sih. Kayak memang aku kalau ngeliat di sosmed ya, kayaknya di Bali perlu deh ada event fiksi yang Bener-bener lumayan kelihatan gitu. Kalau sekarang banyak memang ya event-event fix gear itu, tapi kayak independen Ya, aja iya, gitu, iya. per kelompok-kelompok aja gitu. Rame sih memang, cuman kayak nggak terlalu diekspos jadinya. Kita kayaknya perlu memang bikin yang ini deh, yang proper lah ya. Iya. Tapi kayak perlu nge-guide yang maestro juga ya. Tuh. Biar bisa digoreng juga eventnya kayak gitu. Ya semoga deh ya. Next kita bisa berkolaborasi. yang Dulu cakep tuh lah. sering, dulu pernah tuh buat anak 26 Paradise di Tebongkang, di apa? Ubud. Tapi fiksi. Ada fiksi. Yang Kayak mana yang Globos kemarin? masuk ya? Pas acara ini 26 Paradise Ultra. 26 Paradise Yang baru-baru ini tuh. Wah, udah lama. 2021. Iya, 2021. Eventnya. Jadi itu banyak kategori, ada 26, MTB, fiksi kayak gitu. Fiksi masuknya ke cyclocross. Cyclocross ya, karena kan Nah. tanah. Off-road. Nah itu juga kita kayak perlu adain lagi tuh Ya, yang ke apa lumpur-lumpuran lah ya. Ya, Lumpur. Seru-seru. Terus sih itu yang digabungin. Terus Memang harus kayak gabung sih ya biar bisa gede. Kalau Dan semoga banyak yang ikut juga ya. Iya. Nah itu Bukan tadi cuma ngeramein doang. balik lagi tadi ke yang kita bahas sebelumnya, kayak mungkin mereka agak ngerasa ada gapnya gitu loh. Jadi kalau misalnya mau join tuh mikir-mikir gitu kan. Padahal sebenarnya mah gabung-gabung aja Iya. gitu. Gabung aja. Kita mah welcome semua. Iya. Oke, terima kasih buat teman-teman nih duo serigala kita ya, yang kalau ngejar mereka nih harus punya jantung tambahan ya. Nah, juga kita sudah tua. Oke, thank you. Thank you. Thank you, thank you. Yo. Thank you, Pak. Sip, Pak. Oke.